Kesabaran, ini adalah kualitas yang dikembangkan dan diperkuat melalui puasa. Kita harus menunggu sampai waktu tertentu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan fisik kita yang paling mendasar. Kesabaran berarti bertahan dalam kondisi sulit secara sukarela, meskipun kita dapat melakukan cara yang melanggar hukum, tidak etis dan tidak bermoral untuk keluar dari kondisi tersebut, tetapi kita membatasi diri pada cara yang sah dan bermoral saja. Al-Quran, menurut beberapa pendapat mereka merujuk puasa sebagai kata, sabar, dalam ayat berikut. Dan mohonlah pertolongan, Allah, dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya ini adalah berat, kecuali bagi orang yang rendah hati. Yaitu, orang yang tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat kedua ayat 45 dan 46. Syukur, hanya dalam kondisi kurang yang dapat membuat kita menyadari dan menghargai rezeki yang biasanya kita anggap remeh. Bersyukur atas apa yang telah kita miliki, untuk apa yang telah diberikan kepada kita, adalah sifat yang tidak hanya dipuji dan ditekankan oleh Islam dan agama-agama lain, tetapi semua manusia mengakui pentingnya rasa syukur. Kasih dan kemurahan hati, rasa syukur yang disebutkan di atas tidak boleh hanya terbatas pada perasaan atau di lidah saja, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Penderitaan yang dialami saat puasa harus membuat kita bersimpati dengan penderitaan orang lain, dan ingin meringankannya. Hal ini dicatat di awal Sahih Bukhari. Rasulullah adalah orang yang paling murah hati, lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena beramal adalah salah satu tujuan puasa sehingga mereka yang tidak dapat berpuasa selama Ramadan, dan tidak dapat membayar puasa yang terlewat setelah Ramadan, diwajibkan oleh Al-Quran untuk memberi makan orang yang membutuhkan sebagai pengganti puasa. Al-Quran mengatakan, dan bagi mereka yang terlalu berat menjalankan itu, diperbolehkan membayar tebusan, fidyah, dengan memberi makan kepada orang miskin. Al-Quran Surat kedua ayat 184. Tujuan lain dari puasa yang ditekankan dalam Al-Quran adalah untuk belajar menahan diri dari merebut hak dan harta benda orang lain. Dalam puasa kita secara sukarela menyerahkan apa yang menjadi hak kita, bagaimana kita bisa berpikir untuk mengambil apa yang bukan milik kita? Ayat terakhir ruku tentang puasa dalam Al-Quran mengatakan, dan janganlah kamu menelan harta di antara kamu sendiri dengan jalan yang tidak sah, dan jangan pula menyuap dengan itu kepada para hakim, agar kamu dapat menelan sebagian harta manusia secara tidak sah, sedangkan kamu tahu Quran Surat kedua ayat ke-88. Menelan, harta benda kamu, dapat berarti harta benda yang berada dalam tanggung jawab kita, dimaksudkan supaya digunakan untuk kepentingan orang lain, seperti dana pemerintah atau masyarakat. Kata-kata, di antara kamu, menunjukkan orang-orang yang berkolusi satu sama lain untuk korupsi harta milik masyarakat atau milik negara yang bukan hak mereka tetapi masih bisa disebut milik kamu. Ayat ini juga melarang orang menyuap pihak berwenang untuk mengambil apa yang sebenarnya milik orang lain. Kita melihat dengan rasa sedih yang mendalam bahwa di negara-negara Muslim perintah khusus ini dilanggar secara terang-terangan dan merata sehingga dunia luar, terutama dunia Barat, telah berpikir bahwa penyuapan dan korupsi adalah bagian dari budaya Muslim, dan bahwa Islam tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang praktik KKN ini. Ayat di atas membuat ajaran Islam tentang hal ini sangat jelas. Kejujuran dan integritas merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan siapapun yang mengamalkannya akan mendapat manfaat dan akan dihormati, tidak peduli mereka Muslim atau non-Muslim. Dalam puasa kita menahan diri untuk sementara waktu, penggunaan hal-hal yang menjadi milik kita dan yang sepenuhnya berhak kita gunakan. Menahan diri ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang dalam hidup ini, untuk tujuan yang lebih tinggi, lebih baik melepaskan sesuatu yang menjadi hak kita, daripada bersikeras untuk memilikinya. Ini dapat membantu membangun perdamaian antara orang dan bangsa. Seringkali dalam hidup, untuk hanya mendapatkan apa yang menjadi hak kita harus menuntut lebih dari apa yang menjadi hak kita, dan ini berarti menghalalkan segala cara. Puasa mengajarkan kita hanya untuk mengambil apa yang menjadi hak kita, bahkan jika itu berarti harus puas bila harus menerimanya dengan lebih sedikit.